Bisa nggak? Bisa ya? Oke, suara saya terdengar ya? Oke, ini kelas B ikut nggak di sini nih? Kelas B ada? Atau ini kelas B malah? Oke, pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan mind map pembelajaran kita kemarin ya. Saya review sedikit sebelum libur Lebaran. Kita membahas ANOVA single faktor dan ANOVA dua faktor. Kita kemarin membahas terkait dengan uji ANOVA single faktor yang mana jika ada perbedaan, jika H0 ditolak dan H1 diterima, maka kemudian tugas kita adalah untuk menguji bagian mana yang berbeda dari kelompok yang lainnya. Nah, ini disebut sebagai uji post hoc. Nah, ada dua uji di mana dua metode ini nanti bergantung kepada desain data penelitian Anda. Misal Anda punya data yang kemudian diuji dengan ANOVA, tetapi desainnya itu dibikin balance atau seimbang, atau istilahnya adalah balance design. Artinya setiap jumlah sampel di dalam tiap kelompok itu sama. Misalkan perlakuan 1 jumlah sampelnya ada 4, 2, 4, 3, 4, dan seterusnya juga 4. Itu kita menggunakan uji Tukey, HSD, atau LSD. Kemarin kita sudah sedikit membahas terkait dengan LSD. Pada kesempatan ini kita akan membahas yang HSD dan juga uji Gibbs-Hall. Lalu bagaimana untuk kasus-kasus di mana seringkali ketika kita melakukan penelitian, seringkali sampel itu tidak bisa didapatkan dalam jumlah yang sama. Misalkan ada yang gagal, ada yang kurang berhasil, dan sebagainya. Sehingga setiap kelompok perlakuan memiliki jumlah anggota sampel yang berbeda. Dalam kasus ini kita sebut sebagai unbalanced design, yang mana jumlah sampel tiap kelompok perlakuan itu berbeda-beda. Ya. Jadi kita menggunakan uji LSD dan LSD untuk balance design, jumlah setiap kelompoknya sama, dan menggunakan uji Gibbs-Hall untuk jumlah anggota tiap kelompok perlakuan yang berbeda. Saya review sedikit kemarin ketika kita membicarakan tentang LSD ya, least significant difference, yang rumusnya ini kemarin kalau tidak salah kita bahas ketika sebelum Lebaran. Oke, apa beda LSD dengan HSD ya? Ya ini yang liberal ya. Kita akan membahas tentang HSD. Sebenarnya HSD dan LSD itu sama-sama dipakai untuk menguji kelompok mana yang berbeda untuk kelompok perlakuan dengan jumlah anggota sampel yang sama jumlahnya. Bedanya kalau LSD kemarin saya sampaikan dia cukup liberal, liberal artinya itu ya tidak konservatif, tidak terlalu ketat gitu kira-kira. Dan biasanya baru digunakan setelah uji ANOVA diketahui memiliki beda signifikan. Jadi sebelum melakukan LSD, kita melakukan uji ANOVA dulu. Oh, ternyata hasilnya berbeda signifikan. Baru kemudian kita lanjut pada LSD. Nah, biasanya LSD nanti kalau misalkan Anda menerapkan, saya mau pakai LSD atau HSD gitu ya. LSD itu lebih apa namanya ya, dia lebih sensitif, lebih tegas. Ini berbeda, ini sama. Gitu. Berbeda dengan HSD, metode HSD metodenya lebih konservatif ya. Metode HSD dia lebih konservatif. Kenapa? Ya karena dia sangat hati-hati ya, sangat hati-hati untuk
membuat kesimpulan bahwa dua kelompok pasang itu sama atau berbeda. Dan kehati-hatian ini dimaksudkan untuk menghindari positive false ya, kesalahan yang mengasumsikan bahwa mereka itu berbeda. Jadi dia akan mengatakan tidak ada cukup bukti bahwa keduanya berbeda. Oke, HSD itu dirumuskan sebagai nilai Q kritis. Nanti ini bisa dicari nilai Q kritisnya di tabel atau di Excel atau di kalkulator ya, namanya kalkulator untuk statistik. Jadi HSD berbeda dengan LSD dirumuskan sebagai nilai Q kritis dikalikan dengan mean square within, jadi jumlah kuadrat rata-rata di dalam kelompok dibagi dengan jumlah N, di mana N adalah banyaknya data tiap kelompok. Jadi ingat di sini ya, karena setiap kelompok jumlah anggota kelompok datanya sama, maka di sini menggunakan N. Sekarang kita akan menghitungnya secara manual dulu ya. Nanti yang secara menggunakan software dan sebagainya akan kita bahas sesudah ini, supaya Anda tahu filosofi di balik perhitungan software itu. Oke ya, ini N adalah banyaknya data, MSW adalah mean square within, jadi kuadrat rata-rata di dalam kelompok, kemudian Q adalah statistik range atau tabel distribusi Q untuk menentukan nilai kritikal pada derajat kebebasan tertentu. Alfa itu taraf signifikansi, K di sini adalah jumlah kelompok perlakuan, DF adalah derajat kebebasan dikalikan ANOVA. Caranya kita menghitung dulu MSW, kemudian K dan sebagainya. Kita langsung saja ambil contohnya, misalkan ini kasusnya saya ambil juga dari contoh yang depan ini ya. Kita ingin membandingkan apakah hasil LSD dengan HSD atau HSD itu konsisten atau tidak ya. Saya ambil di sini datanya sama seperti yang di depan ini ya, uji LSD ini uji terkait dengan pengaruh jenis pupuk terhadap hasil panen jagung, ini juga sama terhadap hasil panen jagung. Oke, kita hitung secara manual. Yang pertama kita menentukan nilai MSW dan DF-nya, degree of freedom-nya. Cara yang paling mudah di dalam menghitungnya, kita bisa menggunakan Excel ya. Ini kita menggunakan Excel. Kita bisa misalkan saya berikan di sebelahnya. Oke. Banyak orang juga aku nggak sih? Nah, kita seperti biasa, Anda bisa menggunakan real stat ya, tetapi bisa juga menggunakan bawaan dari Excel. Kita pilih data analisis. Ini lama. ANOVA single factor. Oke. Yang mau kita input adalah data ini. Jangan lupa pengelompokannya berdasarkan kolom. Baris pertama adalah label, alfanya 0,5%. Mau dikeluarkan hasilnya di sebelah sini. Oke. Nah, jadi kita menghitung MSW-nya bisa langsung dari Excel ya. Mana data yang diperlukan? Ini datanya. Ini saya kasih ya, karena tadi kan rumusnya adalah MSW, kemudian kita perlu data degree of freedom, berarti yang ini. Kemudian jumlah perlakuannya ada 3, berarti di sini K-nya ada 3. Nah, jadi, di sini. Ini yang kita perlukan datanya, 9 ini.
Terus langkah yang kedua adalah kita menentukan jumlah perlakuannya. K-nya ada 3. 3 dari mana? Ini ada 3 kelompok. Jenis pupuk A, B, C. Artinya perlakuannya diberi pupuk A, B, dan C. Kemudian nilai alfanya 5% atau alfa 0,05. Langkah yang ketiga adalah menentukan nilai Q kritis. Nah, nilai Q kritis ini yang mungkin agak perlu sedikit effort ya. Karena nanti rumusannya adalah nilai Q kritis dikalikan dengan akar MSW dibagi N. Gitu. Bagaimana cara menentukan nilai Q kritis? Anda bisa mengklik ini apa? Di Excel itu Anda bisa menggunakan kalkulator. Di situ tadi nilai K-nya ada berapa? 3. Degree of freedom-nya ada 9. Kalau di sini diberitahukan N adalah jumlah banyaknya data. Datanya 4 kali 3, 12, dikurangi K-nya 3. 12 dikurangi 3 ada 9. Maka Anda bisa minta datanya dari sini. Nah, muncul di sini. Karena tadi kita akan menggunakan nilai alfa 5%, maka yang atas di sini, ini adalah nilai Q untuk alfa 5%. Yang bawah ini adalah nilai Q kritis untuk alfa 1%. Kita pakai yang atas dulu ya, yang 5%. Tapi Anda boleh pakai yang 1%. Nanti bergantung kebutuhan. Nah, jadi kita dapatkan nilai Q kritisnya adalah 395. Q kritisnya 395. Anda bisa menggunakan kalkulator. Atau Anda bisa juga melihat ke tabel. Kok di sini? Ini Anda bisa melihat ke tabel. Nah, ini kayaknya. Ini kayaknya kalau tidak salah. Oh, masih ke sini ya. Berarti kesalahan link. Oke. Ini harusnya dipisah ininya ya, kotaknya ya. Nah, tabelnya itu seperti ini. Nah, di sebelahnya ya, di sebelahnya sheet dari yang awal. Nah, ini. Tadi yang mau kita cari adalah derajat kebebasannya 9. Jumlah perlakuannya ada 3. Berarti ke kanan 3. Berarti yang mana yang ini? 3,95. Ini yang atas adalah untuk alfa 5%, yang bawah 5,43 adalah untuk alfa 1%. Jadi Anda bisa pakai tabel ini atau minta dihitungkan ke kalkulatornya. Kalkulator ini ya, 2Key kalkulator yang tersedia secara online atau gratis. Oke, setelah kita dapatkan ini, tadi datanya 3,95. Selanjutnya kita bisa menghitung nilai standar error untuk perbandingan pasangan yang dirumuskan sebagai akar dari mean square within dibagi dengan banyaknya data tiap kelompok atau N. Kemudian kalau sudah, nilai HSD adalah nilai Q critical dikalikan dengan standar error-nya, atau Q critical dikalikan akar MSW per N. Jadi kalau kita hitung secara manual, untuk ini, langkah pertama menghitung MSW, dari Excel sudah ketemu yang ini MSW-nya. Degree of freedom-nya, derajat kebebasannya adalah ya DF ini 9. Nih. Kemudian kita diminta untuk mencari berapa jumlah N-nya untuk tiap, ini ada 4 ya. Sebenarnya di sini tidak ada ini. Tiap data jumlahnya ada 4. Jumlah perlakuannya ada 3, alfanya 5%. Q critical-nya tadi sudah kita simulasikan menggunakan tugai kalkulator atau bisa dicek di tabel Q critical. Nah, untuk SE-nya sendiri bisa kita hitung. Kalau SE berarti adalah
Ini saya ulang ya, di sebelahnya ini adalah akar dari, untuk akar saya pakai pangkat setengah ya. MSW-nya itu kita ambil yang sini misalkan. Nah ini ya. Ini dibagi dengan N. N-nya di sini saya ambil salah satu 4. Nah, 4. Tapi dia di akar. Anda bisa pakai SQRT di depan. Saya lebih suka pakai pangkat setengah untuk mewakili akar 0,5. Jadi akar setengah, pangkat setengah dari itu adalah sama saja dengan akar ya, 1,469. Nah, selanjutnya adalah menghitung nilai HSD-nya adalah HSD key critical-nya dikalikan dengan SE. Key critical-nya adalah tadi diketahui ini dikalikan dengan SE-nya, standar error-nya. Ketemu 5,8. Nah, ini nanti yang digunakan sebagai patokannya. Oke, kalau sudah ketemu, maka sekarang kita mencoba bagaimana menginterpretasikannya. Ya, untuk menginterpretasikannya, nilai SSD yang 5,8 hasil perhitungan tadi akan digunakan sebagai batas untuk menentukan perbedaan signifikan pada taraf 5%. Yakni selisih rata-rata antar dua kelompok dalam hal ini bisa dikatakan berbeda jika selisihnya lebih besar daripada 5,8. Lebih besar daripada nilai HSD ya. Nah, contoh misalkan perbedaan rata-rata antara kelompok A dan B adalah 6,25. Karena 6,25 lebih besar daripada 5,8, artinya A dengan B itu berbeda signifikan. Kemudian antara B dengan C, selisihnya itu 0,75. Karena 0,75 lebih kecil daripada 5,8, maka B dengan C kita anggap tidak signifikan. 6,25 dapat dari mana sih Pak? Ya, 6,25 sama 0,75 itu kan ya selisih rata-rata ya. Di sini kita dapatkan ini misalkan selisih antara A terhadap B kan bisa kita ini kan ya, selisih rata-rata ya. Ini dikurangi B. Nah, 6,25. Terus selisih antara C dengan B balik. Terlihat enggak di tempat Anda? Selisih antara C dengan B adalah ini dikurangi itu. Rata-ratanya ya, rata-ratanya ini dikurangi ini. Dapatkan 0,75. Kesimpulannya sebenarnya sederhananya adalah kalau selisih antar dua kelompok itu lebih kecil daripada nilai HSD, maka dia tidak berbeda signifikan. Tapi kalau selisihnya lebih besar daripada HSD, dia berbeda signifikan. Maka di sini kesimpulannya adalah A berbeda dengan B. B sama dengan C. Itu hampir sama dengan ketika kita melakukan uji LSD ya. Nah ini. Di LSD di sini terlihat bahwa A berbeda dengan B. B dengan C sama. Gitu ya. Jadi ya relatif tidak ada perbedaan signifikan. Tapi nanti kelihatan perbedaannya adalah ketika Anda membandingkan antara A dengan C dengan metode HSD, itu A dengan C itu tidak berbeda signifikan. Ya. Jadi ini perbedaan antara LSD dengan HSD. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak?
bagus. Nanti bisa dipahami ya di Excel yang saya kirimkan tadi. Nah, itu adalah perhitungan secara manual. Bagaimana mungkin kita akan menghitungnya menggunakan software yang mungkin sudah kita tambahkan ya pada Excel. Kemarin kita menggunakan RealStart. Bagi yang belum, nanti bisa dicek Excel-nya. Kita akan menghitung dengan menggunakan software ya. Kalau tadi adalah cara manual, sekarang kita akan pakai yang software. Studi kasusnya saya ambil sama tadi, hanya untuk membandingkan. Ada 3 perlakuan penggunaan pupuk A, B, dan C terhadap hasil panen jagung. Oke ya, oke, supaya Anda paham dari mana ini hasilnya. Mungkin ini yang tidak terlihat di Excel yang kita kirimkan. Bagaimana Pak pakai RealStart? Ada berbagai macam cara ya. Anda bisa mulai dari file, memanggil RealStart dan sebagainya. Tapi mungkin cara saya yang paling mudah adalah Anda tekan Ctrl M. Singkatannya kontrol memanggil lah kira-kira gitu. Supaya mempermudah ingatan kita. Kalau kita memerlukan RealStart, kita tinggal tekan Ctrl M untuk memanggil RealStart. Nah, di sini kita akan menguji ANOVA. Pilihannya ada banyak di sini ya. Ada ANOVA 2 faktor, 3 faktor, one way repeated mission ANOVA dan sebagainya. Kita akan pakai yang one factor ANOVA yang ini. Ya. Nah, maka di sini akan muncul pilihan-pilihan pengujian. Coba dicek di Excel Anda. Kalau yang belum berhasil berarti belum terinstall dengan baik RealStart-nya. Kita inputkan ringnya, data yang mau dimasukkan yang mana? Yang ini ya. Yang ini. Terus kita cek. Baris pertama, heading, sudah masuk di dalam data yang diinputkan. Alfanya di sini Anda bisa ganti 0,01 atau 0,1 atau 0,05. Bisa 10%, 1%, atau 5%. Inputnya dalam bentuk Excel ya. Saya minta dia untuk diuji menggunakan ANOVA. Kemudian saya kepingin menguji dia. Kalau nanti ada yang berbeda, tolong dicek menggunakan uji 2K-HSD. Maka saya mengklik ANOVA dan 2K-HSD. Kapan kita ngeklik 2K-HSD itu? Di sini kan kita belum tahu apakah A, B, dan C itu beda signifikan atau tidak berbeda signifikan. Nah, di sini bedanya antara LSD dan HSD. Kalau list yang LSD itu kita harus menguji ANOVA dulu untuk mengetahui ada perbedaan. Tapi kalau di sini kita tidak tahu pun tidak masalah. Jadi lebih mudah. Tapi diingat ya, karena ini jumlah datanya sama, kita menggunakan 2K-HSD. Nanti kalau ini jumlah datanya berbeda tiap kelompok, kita menggunakan Ginzburg. Oke, nanti yang Ginzburg ini nanti kita coba di contoh berikutnya. Kita coba yang ini dulu. Oke, ANOVA 2K-nya sudah. Di sini kursus kalkulasinya tidak saya perlu isi. Ini Anda bisa milih alpha ataupun Veroni bebas ya. Kemudian outputnya akan saya taruh di bawahnya sini, meskipun nanti juga akan sama dengan yang atas. Ini hanya untuk simulasi, menunjukkan kepada Anda bagaimana memanggil RealStart di Excel untuk kemudian melakukan perhitungan seperti yang kita inginkan. Oke. Nah, hasilnya ini. Nah,
Maka yang bagian sebelah kiri ini adalah hasil uji ANOVA. Yang atas ini adalah statistika deskriptif, yang bawah adalah hasil uji ANOVA. Di sini hampir sama ya, seperti yang di depan. Ini adalah nilai MSW-nya, ini adalah degree of freedom-nya, derajat kebebasannya. Nah, ini F hitung sama seperti uji ANOVA, cuma bedanya di sini dia tidak memberikan nilai F kritis, tetapi menggunakan p-value. Masih ingat ya, kalau kita pakai p-value berarti perbedaan signifikan itu kalau nilai p-value-nya lebih kecil daripada 5% atau 0,05. 0,02 lebih kecil daripada 0,05. Artinya, pada data yang kita punya ini setelah diuji ANOVA menunjukkan ada perbedaan signifikan akibat perlakuan pemberian pupuk. Kemudian uji ANOVA-nya ini dilanjutkan dengan uji Tukey HSD atau HSD yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan. Nah, ini. Ya, ini statistikanya ya. Nah, di sini diberikan degree of freedom yang diperlukan tadi ketika kita menghitung perhitungan secara manual, diberikan di sini dia adalah 9, ya, bersama dengan ini. Kemudian diberi informasi juga, jadi kita tidak perlu buka tabel atau kalkulator Tukey SSD. Di sini sudah diberikan nilai key critical-nya adalah 3,948. Lalu bagaimana kita menginterpretasikan hasilnya? Untuk menginterpretasikan hasilnya ada berbagai macam cara di sini. Anda bisa menggunakan ini selisih rata-rata. Jadi alternatifnya bisa menggunakan yang ini dengan ini, mean critical dibandingkan terhadap itu. Atau Anda bisa menggunakan key stat. Ini key statnya ada enggak? Key stat ini key statistik yang saya kasih warna apa ya? Warna hijau lah ya. Nah, key stat terhadap nilai key critical. Ini. Atau juga pakai nilai p-value ini juga sama saja. Atau alternatif yang lain Anda bisa pakai perbandingan nilai p-value. Kalau Anda masih ingat ketentuannya, ya kalau nilai p-value-nya kurang daripada 0,05, artinya ada perbedaan signifikan. Oke ya, kita pakai yang mudah-mudah saja dulu diingat. Kalau tadi di depan kita menggunakan nilai key critical, kita pakai yang hijau dulu. Di sini terlihat kelompok A terhadap kelompok B, hasil nilai key perhitungan atau key statistiknya 4,2 lebih besar daripada nilai key kritis. Artinya A dengan B beda signifikan. Jadi A terhadap B itu beda signifikan. Kemudian A terhadap C, kalau kita lihat dari nilai key statnya 3,7 lebih kecil daripada 3,9. Ini tidak signifikan. Kemudian B terhadap C diketahui 0,5 lebih kecil daripada 3,9, juga tidak signifikan. Gitu. Nah, nanti Anda bisa melihat bedanya LSD dengan ini, ya. Kalau yang di LSD ini kan A dengan C beda signifikan. Tapi di sini kenapa dikatakan tidak signifikan? Secara statistika belum ada bukti yang cukup kuat untuk meyakinkan bahwa ada
dengan C beda signifikan. Meskipun key startnya ini sebenarnya 3,7 ke 3,9 itu kan sebenarnya dekat. Itulah kenapa kemudian uji Tukey itu dikatakan konservatif karena kehati-hatian. Kalau di LSD ini langsung dikatakan beda signifikan yang A terhadap C. Tapi di uji Tukey HSD ini dengan sangat berhati-hati, ya dia belum mau mengkategorikan sebagai yang berbeda signifikan. Oke, hal yang sama juga bisa kita lihat dari ini, mean, selisih rata-rata tadi ya 6,25. Jadi selisih rata-rata 2,78 terhadap 272,25, 273 dan sebagainya. Perbandingannya apa ini ya? A terhadap B, rata-rata selisihnya, rata-rata selisihnya, paling enggak, selisih rata-ratanya adalah 6,25. Sementara rata-rata kritikalnya 5,8. 5,8 itu ini tadi maksudnya. Ketika kita menghitung di secara manual, itu ini. Nah, HSD ya. Nah, ini. Nah, itu yang dimunculkan di startnya ya 5,8 muncul di sini. Kalau kita hitung secara manual ada di sini. 6,25 lebih besar daripada 5,8. Artinya ini beda signifikan. 5,5 lebih kecil daripada 5,8. Dianggap tidak berbeda signifikan. Meskipun ini kalau di LSD ini dinyatakan langsung berbeda signifikan. Terus ini selisihnya lebih daripada 5,8. Jadi B dengan C tidak signifikan. Jadi Anda bisa menggunakan nilai selisih rata-rata dibandingkan dengan nilai HSD kritikalnya, jadi HSD ini atau di sini disebut sebagai mean critical. Kemudian Anda juga bisa membandingkan nilai key hasil perhitungan terhadap nilai key critical. Atau Anda bisa menggunakan nilai p-value ini terhadap nilai 5% tadi ya. 0,03 lebih kecil daripada 5% atau 0,05. Artinya A dan B beda signifikan. 0,06 lebih besar daripada 0,05. Artinya A dengan C dianggap tidak signifikan. 0,9 lebih besar daripada 0,05. Ini juga tidak signifikan. Jadi Anda bisa menggunakan ini nilai key atau nilai p-value. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, semoga Anda tidak semakin tambah pusing ya. Yang selanjutnya tadi sudah saya sampaikan, bagaimana kalau kasusnya kita melakukan uji ANOVA single faktor, tetapi tiap kelompok datanya berbeda. Saya ambil contoh ini ya. Ini datanya ada 4, ini datanya ada 5, ini datanya ada 6, ini datanya ada 5. Nah, ini yang saya maksud tadi di awal adalah unbalanced design atau desain penelitian yang tidak berimbang. Kalau dia tidak berimbang, sebenarnya ini ada, saya harus menyampaikan metode manualnya ya, tapi ya mungkin nanti bisa Anda cari sendiri lah. Kita akan menggunakan metode softwarenya nanti untuk biar Anda langsung paham. Karena kita sebagai user ya, bukan tidak menggunakan keahlian untuk menghasilkan rumusan statistik. Jadi kita hanya sebagai user, ya oke lah kita pakai softwarenya. Tapi kalau misalkan Anda nanti memerlukan terkait bagaimana rumusan di belakang rumus Ginzhouel ini, Anda bisa searching sendiri ya. Oke, ini kasusnya agak berbeda. Kalau yang ini adalah pada sebuah percobaan menggunakan 4 konsentrasi bahan kimia yang berbeda. Konsentrasi 1, konsentrasi 2, konsentrasi 3, dan konsentrasi 4.
apakah ada perbedaan pertumbuhan? Biasanya pertumbuhan ini dihitung dengan panjang ya, panjang pertumbuhan, perubahan panjang dari kecamatan misalkan. Maka kita bisa menggunakan rumus Gibbs-Howell untuk mencari mana kelompok yang berbeda. Oke. Ini metodenya sama. Saya akan pindahkan sebentar. Terus saya nanti taruh di bawah sini aja ya. Oke. Anda seperti biasa panggil real start itu sebagai controller M. Kalau sudah, kemudian klik ANOVA, kemudian pilih input datanya, di blok aja. Kemudian jangan lupa, ini kalau memang ada headernya atau heading, ini diklik. Alfanya kita pakai 5%, kemudian inputnya Excel, ANOVA, kemudian kita mau mencari metode Gibbs-Howell yang ini. Oke, ini boleh diganti. Kemudian keluarannya mau kita taruh di bawah sini lah. Oke. Oke. Apa yang dihasilkan? Nah ini dia. Seperti biasa, ANOVA-nya di sini diawali dengan statistika deskriptif dari data, di mana di sini jumlah sampel tiap kelompok perlakuan ada 4, ada 5, ada 6, ada 5. Ya. Kemudian yang bawahnya sini adalah hasil analisis ANOVA single faktor. Di sini dia menggunakan p-value meskipun dikasih juga hitungnya atau F statistikanya, tetapi di sini nampaknya real start lebih suka menggunakan nilai p-value. Nah, dari nilai p-value ini kita sebenarnya bisa langsung ke sini bahwa dengan nilai p-value 0,0008 otomatis kesimpulannya adalah ada kelompok perlakuan yang berbeda signifikan daripada kelompok-kelompok yang ada dari sini. Anda juga bisa pakai nilai F hitung ini, tapi nanti dibandingkan dengan nilai F critical. Gitu. Oke. Nah, untuk uji Gibbs-Howell-nya itu ditampilkan di sebelah kanan. Ini juga sama ya, dikasih statistikanya dulu. Ini adalah rata-rata kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ukuran sampelnya 4, 5, 6, 5. Variansinya pada taraf alfa 5% adalah di bawahnya. Nah, sekarang bagaimana menginterpretasikan hasil yang sama? Di sini agak sedikit menarik ya, hampir sama seperti yang di awal. Data mana yang bisa kita gunakan? Yakni selisih rata-rata. Anda bisa menggunakan ini, selisih rata-rata dengan rata-rata kritisnya yang ini kanan. Ya. Atau Anda bisa menggunakan nilai key start dan key critical. Nah, ini kalau dihitung secara manual itu dihitung satu-satu ya, pasangan 1 terhadap 2, nilai key criticalnya berapa dan sebagainya. Sehingga di sini
key critical-nya beda-beda antar pasangan. 1 dengan 3 beda dengan 1, 2, 1, 4 beda juga, dan seterusnya. Derajat kebebasannya juga berbeda di sini. Karena jumlah sampelnya masing-masing kelompok berbeda. Atau Anda bisa, sorry ini saya kasih warna yang berbeda ya. Di startnya ini misalkan saya kasih warna kuning. Nah, ini pasangannya dengan ini untuk membuat kesimpulan. Atau Anda bisa menggunakan nilai p-value. Ya, seperti biasa dibandingkan dengan alfa 5%. Sebentar ya, ada tamu ini. Oke, kalau kita menggunakan nilai mean seperti biasa, ini adalah selisih rata-rata, ini 1 terhadap 2, ini 0,715, kita bandingkan dengan nilai rata-rata kritisnya 1,15. Artinya 1 dengan 2 itu tidak signifikan. Ya, 1 ke 2 tidak signifikan. Kemudian 1 terhadap 2, 1 terhadap 3, 1 terhadap 4, sorry ini 1 terhadap 3, 1 terhadap 4, 2 terhadap 3, kemudian 2 ke 4, dan 3 ke 4. Kita bisa pakai salah satu nilai, misalkan di sini yang paling mudah adalah selisih rata-rata 2,175 lebih besar daripada 1,21. Berarti ini signifikan. Kemudian 1 terhadap 3, sorry ini 1 terhadap 3, 1 terhadap 4, 1,9 lebih besar daripada 1,15. Ini juga signifikan. Kemudian 2 terhadap 3, 1,46 terhadap 0,9, ini juga signifikan. Kemudian 2 terhadap 4, 1,28, ini juga signifikan. Kemudian 3 terhadap 4, 0,18 terhadap 0,97, tidak
signifikan. Hal yang sama juga bisa kita cek pada nilai Q hasil perhitungan terhadap nilai Q kritis. Atau Anda membandingkan nilai p-value ini terhadap nilai alfa 5% atau 1% atau 0,05 atau 0,01. Oke, kalau dari sini dapat kita lihat bahwa kelompok 1 dan kelompok 2 ini adalah bisa kita asumsikan ini tidak beda signifikan. Berarti mereka seperti satu kelompok ya. Kemudian 3 dan 4 itu satu kelompok. Artinya apa? Ya artinya karena di sini cuma ada 4, datanya cuma ada 4, satu dengan 2 ini itu berbeda dengan 3, berbeda dengan 4. Jadi di sini sepertinya kita akan mengatakan bahwa ini kelompok tersendiri, ini kelompok tersendiri. Karena 3 dan 4 itu sama. 1 dan 2 juga sama. Oke. Saya kira begitu ya. Ini sudah 13.29. Kalau online itu katanya dibatasi 60 menit ya. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Ada hal-hal yang belum jelas? Nanti sebagai tugas Anda coba ya di file terpisah untuk kemudian merunning menggunakan data yang sama atau data dummy yang berbeda untuk mengecek langkah demi langkah apakah diperoleh hasil yang konsisten atau sama dengan hasil yang diberikan contohnya di sini. Oke, sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan baik yang terkait dengan perkuliahan ini, elektrokimia atau yang lainnya. Silakan. Kalau ada. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.